Halo rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Don. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Punisher yang dirilis tahun 2004. Film yang dibintangi Thomas Jane dan John Travolta ini akan mengisahkan seorang ayah yang melakukan aksi balas dendam atas kematian keluarganya. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Get it when I get back. Film diawali dengan memperlihatkan seorang yang kaya raya yang bernama Howard Zinn, pemilik perusahaan Zinn & Sinners yang sedang mengadakan pesta dansa di perusahaannya. Di sisi lain anak Howard Zinn yang bernama Bobby beserta asistennya Mickey, mereka sedang melakukan transaksi senjata api dengan seorang bernama Otto Craig di sebuah dermaga. Namun tiba-tiba polisi datang untuk menyergap mereka yang sedang melakukan transaksi dan terjadilah aksi baku tembak yang menyebabkan Otto Craig dan Bobby tewas tertembus timah panas polisi. You're under arrest for the importation and sale of contraband firearm. This is not my deal. I don't even know these guys. Setelah itu polisi pun membawa mayat mereka dengan sebuah ambulan. Tak diduga ternyata Otto masih hidup. Dan ternyata dia adalah salah seorang agen FBI bernama Frank Castle yang sedang bertugas melakukan penyamaran untuk membongkar aksi penyelundupan senjata api ilegal. Frank Castle. Di tempat lain, Mickey yang tertangkap polisi akhirnya dia dibebaskan setelah ditebus oleh Howard. Alih-alih dia senang karena sudah keluar dari penjara, dia langsung dibawa anak buah Howard untuk diinterogasi atas meninggalnya Bobby. Kemudian Howard muncul dengan raut muka yang begitu marah, lalu dia menodongkan senjata ke arah Mickey. Namun bukannya Mickey yang ia tembak, tetapi ia menembak penjaga Bobby dengan alasan dia membiarkan Bobby untuk keluar tanpa penjagaannya. I told you to never let him out of your sight. He wanted to go alone. He thought he could impress you or something. Thank you for that explanation. Di sisi lain, Frank yang akhirnya bisa pulang ke rumahnya langsung melepaskan segenap kerinduan dengan anak dan istrinya. Dia juga mengobrol dengan anaknya perihal kenapa mereka harus pindah-pindah rumah, padahal anaknya sudah nyaman tinggal di sana. Yeah. You said we were leaving California. Guess I've said a lot of things, huh? So why London? I'll tell you why we had to move so much. Sementara itu Howard yang sedang berduka ditemani agen Weeks, dia menanyakan tentang siapa sebenarnya Otto Craig alias Frank Castle. Namun agen Weeks tidak membiarkan Howard tahu tentang siapa Otto Craig sebenarnya. We can't talk about the case, Mr. Zinn. Leave this to professionals. Professionals. Yes. Kemudian Howard pergi ke tempat judi untuk menemui rekan dia yaitu Toro Brothers. Dia meminta bantuannya untuk mengungkap siapa penyebab sampai anaknya terbunuh. Dan tak diduga ternyata agen Weeks berada di tempat tersebut juga. Howard pun kemudian menunjuknya bahwa agen Weeks tahu siapa dalang di balik tewasnya Bobby malam itu. Toro pun akhirnya menginterogasi agen Weeks agar dia berkata jujur dan muncullah Howard yang mendesak agen Weeks untuk mengatakan siapa itu Otto Craig sebenarnya. Dalam posisi yang mendesak itu akhirnya agen Weeks pun mengatakan kalau Otto Craig itu bukan nama yang aslinya. Otto Craig. That's not his name. Di hari yang lain Howard, istri dan anak bungsunya terlihat sudah selesai menghadiri acara pemakaman Bobby. Pada saat itu Howard menerima berkas-berkas yang menunjukkan biodata lengkap Frank serta di mana posisinya sekarang. Setelah mengetahui hal tersebut, istri Howard pun menginginkan seluruh anggota keluarga Frank untuk dibunuh tanpa tersisa satupun sebagai upaya balas dendam atas kematian anaknya. He's leaving for England next week and he's at a family reunion in Puerto Rico. His family. His whole family.
Sementara itu Frank menemui anaknya yang masih tertidur lelap, namun di saat bangun si anak pun memberikan sebuah kado kepada Frank yang berupa kaos bergambarkan tengkorak. Menjelang siang, Frank dan keluarganya masih sukacita di tengah pesta tanpa mereka sadari kalau anak buah Thomas yang bersenjata lengkap mulai mengepung tempat tersebut. Di saat ayah Frank menunjukkan koleksi senjata apinya, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata yang menyebabkan ibu Frank tertembak tepat di bagian perut. Dan semua anggota keluarga Frank pun dihujani timah panas oleh anak buah Howard tanpa tersisa satupun. Sementara itu istri dan anaknya Frank berusaha melarikan diri menggunakan mobil, namun anak buah Thomas langsung mengejar mereka. Takdir tak dapat dihindari, mobil yang mereka kendarai harus terbalik dikarenakan ban mobil tersebut pecah tertembus peluru. Mereka pun melanjutkan pelarian dengan cara berjalan kaki. Sesampainya di sebuah rumah mereka mencoba meminta tolong, namun tak ada satupun orang di sana. Mereka pun berlari ke arah jembatan dengan maksud pergi ke kapal milik ayahnya Frank, namun anak buah Thomas tetap mengejar dengan mobil dan mereka pun menabraknya hingga tewas. Seperti pahlawan kesiangan, Frank pun harus menyaksikan dua orang yang dia sayangi meninggal di atas jembatan tersebut. Dan sialnya lagi, di saat anak buah Howard berbalik arah untuk membunuhnya, senjata yang ia pegang kehabisan peluru dan dia pun dihajar habis-habisan di sana. Dalam kondisi tak berdaya, Frank diseret ke tepian dermaga dengan maksud akan dibakar. Ketika api mulai menjalar ke bagian tepi dermaga tempat Frank tersungkur, hingga saat terjadi ledakan, Frank terlempar ke arah lautan. Dan anak buah Howard pun pergi karena mereka pikir telah berhasil membunuh Frank dan keluarganya. Akan tetapi di luar dugaan, Frank masih hidup dan diselamatkan oleh orang yang ia kenal yang tinggalnya tak jauh dari rumahnya. It's me, Castle. Deliria. I'll take care of you. Malam harinya Howard dan istrinya merayakan atas kematian Frank. Dia pun mengajak istrinya ke balkon dan memberinya hadiah berupa anting berlian yang pastinya harganya sangat mahal. Dan sebagai ucapan terima kasih dari seorang istri, ia pun memberikan hadiah istimewa berupa, ya begitulah, istri kepada suaminya. Keesokan harinya terlihat Frank yang kondisinya mulai membaik mendatangi lagi bekas rumahnya. Ia membawa benda-benda berharga yang salah satunya adalah senjata api milik ayahnya yang masih tersimpan rapi. Di pinggir pantai ia pun menemukan baju yang diberikan anaknya waktu itu sebagai kado, dan dengan raut muka yang penuh emosi, dia pun pergi disertai doa dari temannya untuk melakukan aksi balas dendam. Thank you. Go with God. God's gonna sit this one out. Di lain tempat terlihat 3 orang yang merasa kaget dengan suara keras yang berasal dari luar. Dan ternyata itu adalah suara mobil yang sedang Frank modifikasi sebagai kendaraan untuk melancarkan aksi balas dendamnya. What do you think he does? Maybe he's an artist. Untuk misi pertama, ia menculik Mickey dan membawa ke kontrakannya. Dengan posisi terbalik, dia diinterogasi dengan cara pura-pura akan dibakar. Dan saat Frank mengajak kerjasama, tak diduga, ia pun mau dengan alasan dia sangat benci terhadap Howard Shane. Dan dia pun mengatakan hal-hal yang bisa Howard Shane dan seluruh keluarganya lakukan. Howard Saint's a man of strict habits. He has first tea time 5 days a week at Tampa Springs. He likes money. He likes power. The thing this guy covets most? The wife, Livia. Every Thursday she works out, gets her nails done, and goes to the movies. Let's not forget Johnny Boy, the son you didn't kill. Sementara itu di lain hari, agen Weeks yang sedang diwawancarai wartawan, ia terkejut melihat Frank yang masih hidup. Tujuan Frank menemuinya adalah dia meminta keadilan karena setelah 5 bulan tragedi keluarganya tewas, tak ada satupun tersangka yang polisi tangkap. Kemudian Frank menyelinap masuk ke sebuah gedung yang ternyata gedung itu adalah milik Howard Shane. Terlihat di sana ada 3 orang karyawan Howard yang sedang menghitung uang. Ia pun langsung menodongkan senjata dan menyuruh mereka mendorong semua uang keluar jendela gedung tersebut. Fill that up.
Anak buah Howard yang terkejut melihat Frank masih hidup, mereka berniat menembak Frank. Namun sayang, dengan kecepatan tangan Frank, ia mampu melumpuhkan dua orang tersebut dan mereka pun tewas di sana. Sementara itu Howard yang menerima laporan dari anak buahnya kalau Frank masih hidup, ia pun terheran-heran dengan apa yang terjadi. Howard pun kemudian meminta bantuan Toro bersaudara untuk membereskan Frank dengan meminta imbalan semua uang yang telah hilang karena ulah Frank. Akhirnya Howard pun menyanggupinya. Everything I've got. Okay. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat seorang sedang menggedor pintu wanita tetangga Frank. Entah dia mau minta jatah atau apa, yang pasti Frank merasa risih dengan orang tersebut, lalu dia menghajarnya. Setelah itu si wanita mulai memperkenalkan dirinya, namun sikap Frank yang cuek membuatnya terdiam dan merasa bingung harus bagaimana caranya agar dia bisa dekat dengan Frank. Your castle. Used to be. I'm Joan. Dave's the one with all the, Don't let your memories kill you. Saat pagi tiba, Frank yang sedang sarapan, dia didatangi pria bergitar yang tiba-tiba bernyanyi di depan Frank dengan lirik yang mengatakan seakan-akan bahwa Frank akan mati. Seusai sarapan, Frank pun pergi menggunakan mobil modifikasinya. Tetapi saat di jembatan, ia tiba-tiba ditabrak dari belakang. Dan ternyata yang menabraknya adalah pria yang tadi pagi ia temui waktu sarapan. Frank pun kemudian dihujani peluru, akan tetapi dia mampu meloloskan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun sayang mobil yang dikendarainya harus menabrak mobil lain sehingga menyebabkan mobilnya terbalik. Si pria pun langsung menghampiri Frank yang tengah kesakitan dan dia bermaksud untuk menembaknya. Akan tetapi senjata yang Frank miliki lebih cepat menembus leher si pria tersebut yang menyebabkan dia harus meninggal saat itu juga. Malam harinya anak buah Howard terlihat sedang mengemasi uang untuk dikirim ke Toro Brothers. Namun tak disangka dia menemukan sebuah bom yang tiba-tiba dan di sana terlihat Frank yang berniat menghancurkan aset Howard satu persatu. Sementara itu Howard yang sedang marah-marah karena dia mengetahui uangnya sudah hancur. Ia disambangi Toro karena uang yang Howard kirim tak kunjung tiba. Howard pun mengatakan kalau di bisnis ini tak pernah ada asuransi. Toro pun dengan kesalnya pergi dari tempat itu. Lalu Howard menyuruh tangan kanannya untuk mencari orang Rusia sebagai pembunuh bayaran dengan maksud untuk menghabisi Frank. I don't care what it takes, what it costs. Call the Russian. Scene pun berpindah ke kontrakan milik Frank. Ketika ia sedang melamun dan flashback tentang jam tangan yang diberikan agen Weeks, tiba-tiba terdengar pintu kamar diketuk. Frank pun bersiap dengan senjatanya, namun ternyata yang mengetuk pintu adalah tetangga Frank. Hi. Mr. Cass, we need your help right now. Dia mengatakan kalau pria yang Frank hajar waktu itu datang lagi menemui si wanita. Frank pun langsung datang ke rumah si wanita, namun bukan pria yang waktu itu yang ia temui, tetapi sajian makan siang yang disuguhkan si wanita. Dan ternyata itu adalah ide si wanita supaya Frank datang ke rumahnya. Dan si wanita pun mulai mengobrol serius dengan Frank. I know what it's like to try and make your memories go away. You can make new memories. Good ones. Good memories can save your life. Setelah itu Frank kembali ke kontrakannya. Kemudian terdengar lagi seseorang yang mengetuk pintu. Frank yang menyangka itu adalah tetangganya, tanpa persiapan senjata ia pun membuka pintu tersebut dan tak disangka seseorang bertubuh besar menghajarnya sampai ia lemah tak berdaya. Tetangganya tak menyadari dengan apa yang terjadi pada Frank sampai ketika Frank dilempar ke pintu dan membuat mereka menyadari bahwa Frank dalam kondisi kesulitan dan hampir tewas. Setelah Frank membereskan pembunuh bayaran itu, ia pun terlihat babak belur sehingga membuat tetangganya merasa iba dan merawat luka yang Frank alami lalu menjahitnya dengan peralatan seadanya.
Dan di saat Frank mendapatkan perawatan, tiba-tiba segerombolan anak buah Howard datang untuk memastikan bahwa Frank sudah tewas. Akan tetapi mereka malah menemukan pembunuh bayaran yang Howard suruh untuk menghabisi Frank terbujur kaku di bawah tangga. Mereka pun langsung masuk ke dalam kontrakan Frank, akan tetapi mereka hanya menemukan dua orang pria yang tengah duduk dengan sedikit gugup. I asked you a question, Fat Man. Where's Castle? He's not here. Kemudian salah satu dari anak buah Howard pun menginterogasi salah satu dari dua pria tersebut dan tanpa mereka sadari bahwa ternyata Frank dan si wanita bersembunyi tepat di bawah kaki mereka. Dengan menggunakan tang, anak buah Howard mulai menyiksa tetangganya Frank yang bernama Dave agar dia membuka mulut dan mengatakan di mana Frank berada. Go ahead. Castle's alive. The Russian's dead. Get everyone in. We're going hunting. Sampai akhirnya Frank dan si wanita keluar dari tempat persembunyiannya. Ia pun melihat kondisi Dave yang terluka dan dia menyuruh untuk membawanya ke rumah sakit. Lalu Frank pun menyiapkan senjata untuk melanjutkan misinya. Si wanita yang sudah merasa sayang kepada Frank, ia melarang Frank untuk pergi karena si wanita takut kalau Frank akan mati. Namun karena tekad Frank yang sudah bulat, dia pun meninggalkan si wanita dalam kondisi duduk dan menangis. Kemudian terlihat Frank menyabotase mobil istri kesayangan Howard. Ia bekerja sama dengan Mickey untuk mengadu domba Howard, istri dan tangan kanannya yang bernama Quentin. Howard yang dihantui rasa curiga, ia pun mulai menyelinap masuk ke rumah Quentin dan tak disangka dia menemukan sebuah anting berlian di atas tempat tidur Quentin yang ternyata itu adalah berlian yang diberikan Howard pada istrinya pada waktu itu. Dan faktanya adalah Frank yang menyabotase mobil istri Howard, dia mendahului masuk ke rumah Quentin dan menaruh berlian di tempat tidur itu. Kemudian di saat Quentin pulang, ia terkejut karena Howard sudah ada di rumahnya. Dengan penuh emosi ia menuduh Quentin telah berbuat curang. Dengan menggunakan pisau, ia pun berkali-kali menusuk Quentin sampai akhirnya dia tewas. Di saat istri Howard pulang, dia kaget karena Howard tengah menghancurkan barang-barangnya. Si istri pun bertanya apa yang terjadi dan Howard pun menjelaskan bahwa si istri sudah melakukan perselingkuhan dengan Quentin. Namun si istri menyangkal dan menjelaskan bahwa Quentin itu adalah seorang gay. Howard yang tidak percaya dan digelapkan oleh pikirannya, dia pun langsung membawa istrinya ke sebuah jembatan perlintasan kereta api dan dia pun melemparnya di sana. Dan istrinya pun tewas tertabrak kereta api. Di sisi lain terlihat Frank yang tengah mempersiapkan senjata, lalu ia pun mulai masuk ke gedung tempat Howard berada dan membunuh satu persatu anak buahnya. Hingga terjadi sebuah ledakan yang menyebabkan Howard terpental. Di sana Frank mulai masuk dan terjadilah adegan baku tembak yang sengit. Dengan kaki yang terpincang-pincang, Howard berusaha melarikan diri, namun Frank dapat mengejarnya. Ia pun menembak Howard dan di saat Howard sekarat, Frank menunjukkan bukti-bukti tentang Quentin dan istrinya. Ia pun mengikat kaki Howard di sebuah mobil dan disitulah akhir kisah Howard Shayne berakhir. Made you kill your wife. Yeah. Made you kill your best friend. Now I've killed you. Frank pun pulang ke kontrakannya dan dia berniat melakukan aksi bunuh diri, namun di sana terlihat bayangan sang istri yang melarangnya melakukan itu dan ia pun akhirnya membatalkan niatnya tersebut. Keesokan harinya terlihat 3 orang tetangga Frank yang baru pulang dari rumah sakit. Mereka langsung masuk ke kontrakan Frank dan tak diduga Frank meninggalkan sejumlah uang di lemari. Dan cerita pun berakhir.